Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya pada materi persamaan kuadrat. Menentukan akar-akar persamaan kuadrat bagian yang pertama. Ya, bagian yang pertama dari saya yaitu untuk memfaktorkan dan melengkapkan kuadrat sempurna. Menentukan akar-akar persamaan kuadrat, ya, itu artinya, ya, akar-akar persamaan itu artinya nilai dari suatu variabel. Sebagai contoh, misalnya ada persamaan kuadrat 3x kuadrat tambah 7x tambah 4 sama dengan 0. Akan kita selidiki apakah satu merupakan akar. Nah, satu ini kita substitusi ke dalam persamaan kuadrat ini. Jika nanti memenuhi hasilnya 0, ya, maka satu merupakan akar dari persamaan ini. Jika satu tidak sama dengan 0, jika kita substitusi, maka satu bukan merupakan akar. Yuk kita hitung. Jadi 3 kali negatif 1 pangkat 2 tambah 7 kali 1 tambah 4. Ini tentunya tidak sama dengan 0. Maka 1 bukan akar dari persamaan ini. Kita selidiki lagi, apakah negatif 1 merupakan akar? Negatif 1 ini kita substitusi ke dalam persamaan ini. Kita hitung. 3 kali negatif 1 pangkat 2 tambah 7 kali negatif 1 tambah 4. Nah, ini 3 kurang 7 ya. Negatif 7 negatif 4 ya, jadinya tambah 4. Iya. Ternyata hasilnya sama dengan 0. Berarti negatif 1 merupakan akar dari persamaan 3x kuadrat tambah 7x tambah 4 sama dengan 0. Apakah dalam mencari akar-akar persamaan kuadrat itu dengan sistem coba-coba seperti ini? Ya tentunya tidak ya, akan memakan waktu yang cukup lama. Oleh karenanya, untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat itu ada 3 cara ya, yang akan kita pelajari di sini nanti. Yang pertama yaitu dengan cara memfaktorkan, dan yang kedua dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga dengan cara rumus ABC. Jadi nanti dalam pembahasan kita yang pertama ini kita akan membahas dengan dua cara yang ini, yaitu memfaktorkan dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Untuk yang rumus ABC pada sesi berikutnya. Baiklah, persamaan kuadrat yang ini akan kita selesaikan dengan cara yang pertama memfaktorkan. Perhatikan. Dengan cara memfaktorkan, nah kita tulis kembali soalnya 3x kuadrat tambah 7x tambah 4 sama dengan 0. Langkah yang pertama kita lakukan adalah dibuat seperti ini ya. Buka kurung 3x titik-titik tutup kurung kali buka kurung 3x titik-titik tutup kurung per 3 sama dengan 0. Kenapa demikian ya? Menurut saya ini yang lebih mudah. Padahal banyak lagi cara yang lain ya. Karena di sini 3x pangkat 2, maka ditulis 3x per 3. Bagaimana kalau di sini 5x pangkat 2? Ya, kita tulis 5x per 5. Nah, gitu ya, mudah ya. Langkah berikutnya adalah kita kalikan 3 dengan 4. Nah, koefisien A dengan C kita kalikan ya. 3 dengan 4. Tentunya perkalian 3 dengan 4 hasilnya adalah 12. Lalu kita cari faktor perkalian yang menghasilkan 12. Atau perkalian berapa saja yang menghasilkan 12. Yuk kita data. Yang pertama 1 kali 12. Ada lagi? Ada. 2 kali 6. Ada lagi? Oh ada. 3 kali 4. Nah, lalu kita perhatikan di sini jumlah. Ya, jumlah. Nah, karena di sini jumlah, maka kita cari yang jumlah. Ya, jumlah. Jumlahnya berapa? 7. Nah, jadi carilah faktor perkalian 12 ini yang jumlahnya nanti 7. Yaitu tentunya 3 dengan 4. Ya, positif 3 dengan positif 4. Positif 3-nya kita taruh kemari. Positif 4-nya kita taruh kemari. Oke, jadi dapat faktor 3x tambah 3 kali 3x tambah 4 per 3 sama dengan 0. Lalu kedua faktor ini ya, kita cari yang habis dibagi dengan 3 ya. Tentunya yang ini ya, 3x tambah 3 kita coret.
ya, dengan 3. Habis. Jadi hasilnya X tambah 1 kali 3X tambah 4 sama dengan 0. Nah, perkalian dua faktor yang menghasilkan 0, tentunya salah satu dari faktor ini harus 0. Bisa jadi yang X tambah 1 itu sama dengan 0, atau bisa jadi 3X tambah 4 yang sama dengan 0. Ya, X tambah 1 sama dengan 0 berarti X1 sama dengan negatif 1, atau 3X sama dengan negatif 4 ya, pindah ke ruas. Jadi X2, kita perlu X2 ya, sama dengan negatif 4/3. Oke. Berikut yang kedua dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Ya, kita tulis kembali soalnya 3X pangkat 2 tambah 7X tambah 4 sama dengan 0. Nah, syarat melengkapkan kuadrat sempurna yaitu koefisien dari X pangkat 2 ya, itu harus 1. Di sini kita punya 3. Maka semuanya harus kita bagi dengan 3. Jadi hasilnya menjadi X pangkat 2 tambah 7/3X tambah 4/3 sama dengan 0. Lalu langkah berikutnya, koefisien konstanta ya, ini konstanta 4/3 ini pindahkan ke ruas kanan. Jadi menjadi X pangkat 2 tambah 7/3X ini pindah sama dengan negatif 4/3. Lalu yang kosong ini kita isi dengan tambah setengah dari koefisien X dipangkatkan 2. Berarti setengah dari 7/3 pangkat 2. Jadi tambah 7/6 pangkatkan 2. Ya, kita buat tanda merah ya. Nah, kalau ruas kiri ditambah 7/6 pangkat 2 supaya sama, maka ruas kanan harus ditambah 7/6 pangkat 2 juga. Langkah berikutnya adalah kita faktorkan langsung begini. Nah, jadi X tambah 7/6 pangkat 2 sama dengan negatif per 4. Ya, negatif 4/3 ditambah ini kita kerjakan. 7 pangkat 2, 49, 6 pangkat 2, 36. Lalu berikutnya kita tulis kembali yang ini kita samakan penyebut. Ya, sama-sama penyebut 36. 36 bagi 3, 12 kali 4, 48. Jadi kita hitung, sudah sama penyebutnya, maka pembilangnya sudah bisa langsung kita kerjakan. Jadi kita tulis, ya, X tambah 7/6 pangkat 2 sama dengan negatif 48 tambah 49, pasti 1/36. Jadi kita akarkan, X tambah 7/6 itu kuadrat hilang ke kanan menjadi akar ya. Kita akarkan sama dengan ya, plus minus akar 1 itu 1, akar 36 6. Jadi plus minus 6. Jadi X sama dengan 7/6 pindahkan ke ruas kanan. Ya, 7/6 menjadi min 7/6 plus minus 1/6. Jadi diperoleh X1 kita ambil yang tambah ya, karena ini kan plus minus, kita ambil yang tambah. Jadi min 7/6 tambah 1/6, atau X2 kita ambil yang kurang ya. Ini. Jadi X2 min 7/6 kurang 1/6. Jadi X1 sama dengan negatif ya. Sudah sama penyebutnya, 6/6 sama dengan negatif 1 ya. Atau X2 sama dengan, ini sudah sama penyebutnya, negatif 8/6 sama dengan negatif 4/3. Jadi sama ya, X1 sama dengan negatif 1, sama dengan cara yang memfaktorkan ya. X2 sama dengan negatif 4/3, sama. Nah, oke ya, demikianlah pembahasan singkat dari saya. Jangan lupa di subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya ya bagi yang belum. Bagi yang sudah, saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.